Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ludindia Suryakanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai manajemen ICU. Nah, ICU atau Intensive Care Unit merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit yang mengancam nyawa, atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis yang dubiah. Nah, ICU ini menyediakan kemampuan, sarana, prasarana, serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf medis, perawat, dan staf lainnya yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan tersebut. Untuk landasan hukum dari ICU berdasarkan kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1778 pada tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan Intensive Care Unit atau ICU di rumah sakit. Nah, jenis-jenis ICU bisa dibedakan menjadi ICU khusus, contohnya seperti ICCU atau Intensive Coronary Care Unit untuk pasien-pasien jantung, kemudian ada Respiratory Unit, Burn Unit, dan juga Renal Unit. Kemudian ada ICU umum, seperti contohnya NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, dan juga ICU dewasa. Apa sih kemampuan minimal yang harus dimiliki ICU? Yang pertama adalah resusitasi jantung paru, kemudian harus bisa mengelola jalan nafas termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator, kemudian juga harus bisa memberikan terapi oksigen, pemantauan EKG yang terus-menerus, pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan gawat, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, kemudian pemeriksaan laboratori khusus dengan cepat dan menyeluruh, pemakaian pompa infus atau semprit untuk terapi secara titrasi, kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, dan juga harus mampu memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Untuk pelayanan di ICU sendiri dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah pelayanan ICU primer dengan standar minimal. Ini biasanya ada pada rumah sakit tipe C, di mana ICU primer mampu melakukan resusitasi dan memberikan ventilasi bantu kurang dari 28 jam, serta juga mampu melakukan pemantauan jantung. Kemudian ada pelayanan ICU sekunder, yang biasanya ada pada rumah sakit tipe B, di mana ICU sekunder mampu memberikan ventilasi bantu yang lebih lama, dan juga mampu melakukan bantuan hidup lain, tetapi yang tidak terlalu kompleks. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan ICU tersier atau yang tertinggi, yang biasanya terdapat pada rumah sakit tipe A, di mana mampu melaksanakan semua aspek perawatan dan terapi intensif. Untuk indikasinya, pasien apa saja sih yang dirawat di ICU? Yang pertama adalah pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim intensive care. Kemudian adalah pasien-pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan, sehingga dapat melakukan pengawasan yang konstan dan metode terapi titrasi. Kemudian juga pasien-pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan kontinu dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis. Karena keterbatasan dari tempat-tempat di ICU, kita harus memilah-milah pasien apa saja sih yang bisa masuk ke ICU. Di sini ada prioritas dari pasien yang bisa masuk ke ICU dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah prioritas pertama, itu merupakan pasien-pasien sakit kritis dengan kondisi yang tidak stabil, yang memerlukan terapi intensif dengan bantuan alat ventilasi, pemantauan ketat, dan juga obat-obatan vasoaktif kontinu yang tidak bisa dilakukan di ruang rawat inap lainnya. Misalnya saja contoh pasien-pasien setelah pembedahan terapi kardiotoraks, operasi kardiotoraks. Kemudian juga pasien-pasien dengan sepsis berat. Yang kedua adalah prioritas kedua, itu merupakan pasien-pasien beresiko yang memerlukan terapi intensif segera, serta memerlukan pemantauan canggih di ICU, misalnya pasien-pasien dengan alat-alat seperti contohnya kateter arteri pulmonal, juga pasien-pasien setelah operasi bedah mayor. Kemudian ada prioritas ketiga, yang merupakan pasien-pasien yang memiliki sakit kritis yang tidak stabil, di mana status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya, atau penyakit akutnya, baik masing-masing atau kombinasinya, sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan dan atau mendapat manfaat dari terapi ICU.
Misalnya saja pasien-pasien dengan keganasan yang metastasis dan juga disertai dengan adanya infeksi atau komplikasi penyakit lainnya. Untuk pengecualian atau yang merupakan bukan indikasi dari pasien-pasien masuk ke ICU, yang pertama adalah pasien yang telah dipastikan mengalami brain death, kecuali pasien ini adalah pasien donor organ. Jadi bisa dimasukkan ke ICU untuk menunjang fungsi vitalnya sementara sembari kita menunggu donor organ. Kemudian juga ada pasien-pasien yang kompeten tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang nyaman saja. Misalnya, pasien-pasien DNR, kemudian pasien dalam keadaan vegetatif permanen, dan juga pasien yang secara fisiologis stabil, yang secara statistik resikonya rendah untuk memerlukan terapi ICU. Misalnya, pasien-pasien dengan keracunan, tapi pasien ini dalam keadaan sadar, seperti itu. Untuk manajemen pasien ICU, secara umum itu kita lakukan pertama adalah evaluasi awal. Evaluasi awal kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang pada pasien. Kemudian kita lakukan monitoring 24 jam pada vital sign, juga monitoring EKG, SpO2, kemudian suhu, tekanan darah, kita juga lakukan pemeriksaan CPP, gula darah, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, dan daftar terapi. Kemudian di ICU juga kita lakukan tracheal suction, kemudian kita lakukan profilaksis stress ulcer dan DVT, perubahan posisi pada pasien setiap 2 jam. Bisa juga dilakukan memandikan pasien, bowel care, dan juga support psikologis. Kemudian kita juga bisa memasang akses vaskular untuk terapi cairan dan nutrisi, dan juga harus melakukan control infection untuk mencegah terjadinya infeksi dengan universal precaution seperti misalnya cuci tangan sebelum memegang pasien atau melakukan tindakan medis. Untuk terapi dasar di ICU ada mnemonik yaitu fast heartbeat, di mana ini digunakan di unit perawatan terapi intensif untuk membantu tim medis dalam persiapan untuk evaluasi kondisi dari pasien dan membantu mengidentifikasi dan mencegah kesalahan dalam pengobatan, kemudian juga meningkatkan keselamatan pasien dan memaksimalkan intervensi terapeutik. Setidaknya fast hug ini harus dilakukan 1 kali sehari dan dapat digunakan sebagai informasi yang berkala untuk setiap tim tenaga medis di ICU. Fast hug ini terdiri dari V untuk feeding atau nutrisi, di mana kita tahu malnutrisi menyebabkan peningkatan komplikasi dan memperburuk hasil luaran dari pasien yang sakit kritis. Jadi, secara umum kita dapat memberikan nutrisi 5,6 kJ per kilogram per hari, yang merupakan target asupan yang dapat diterima dan dapat dicapai. Tetapi kita harus perhatikan pada pasien sepsis dan trauma, biasanya memerlukan energi yang hampir 2 kali lebih banyak selama fase akut. Nah, jika tidak dilakukan pemberian makanan oral, kita bisa memberikan nutrisi enteral dibandingkan parenteral, dan nutrisi enteral ini harus dimulai sejak dini dalam 24 sampai 48 jam sejak masuk ICU. Kemudian ada A untuk analgesia, di mana kita tahu nyeri dapat mempengaruhi pemulihan psikologis dan fisiologis pasien. Sehingga analgetik ini menjadi bagian yang penting untuk perawatan intensif. Nah, pasien-pasien sakit kritis itu merasakan nyeri bukan hanya karena penyakitnya, tetapi juga karena prosedur rutin seperti misalnya perubahan posisi yang kita lakukan, kemudian juga prosedur hisap lendir dan juga prosedur mengganti pakaian. Nyeri ini tidak selalu mudah untuk dinilai pada pasien-pasien sakit kritis yang mungkin tidak dapat mengekspresikan diri mereka. Namun, kita bisa melakukan ukuran subjektif dari perilaku yang berhubungan dengan nyeri, misalnya ekspresi wajah pasien dan juga gerakan pasien. Lalu kita juga bisa melakukan penilaian berdasarkan indikator fisiologis, misalnya detak jantung pasien dan juga tekanan darah. Untuk penanganan nyerinya bisa dilakukan dengan strategi step ladder seperti ini. Kemudian S untuk sedation, di mana belum ada
rule atau peraturan yang pasti mengenai seberapa banyak dan seberapa sering sih kita berikan sedasi. Namun, pemberian sedasi pada suatu individu harus diingat, harus dititrasi. Nah, pemberian sedasi ini dilakukan secara titrasi dengan target RAS 0 hingga -2. Seperti yang kita ketahui, oversedasi dapat memberikan dampak buruk bagi pasien. Kemudian ada T untuk thromboembolic prophylaxis, di mana tingkat mortalitas dan morbiditas terkait tromboemboli vena ini cukup besar dan dapat dikurangi dengan pemberian profilaksis. Pada salah satu studi, di antara pasien-pasien yang tidak menerima profilaksis, dikatakan tingkat trombosis vena dalamnya meningkat secara objektif antara 13% hingga 31%. Dan untuk pasien trauma, dikatakan angka ini mungkin jauh lebih tinggi. Sehingga semua pasien ICU ini harus mendapatkan kombinasi profilaksis baik secara medik, seperti contohnya pemberian heparin, maupun secara mekanik, seperti contohnya penggunaan stocking. Selanjutnya ada H untuk head of the bed elevated, di mana pada beberapa penelitian menunjukkan pemberian posisi kepala dengan menaikkan tempat tidur atau head up pada 45 derajat dapat mengurangi kejadian reflux gastroesophageal pada pasien-pasien dengan ventilasi mekanik dan juga dapat menurunkan angka pneumonia nosokomial pada pasien yang dirawat semi-recumbent. Kemudian juga ada U untuk stress ulcer prevention, di mana pencegahan ulkus stres ini penting terutama untuk pasien-pasien dengan gagal nafas atau kelainan koagulasi, sedang dalam terapi steroid, atau dengan riwayat ulkus gastroduodenal yang beresiko tinggi terkena perdarahan gastrointestinal berhubungan dengan stres. Nah, ada beberapa opsi perawatan yang bisa digunakan, yaitu termasuk antasida, sucralfate, kemudian pemberian antagonis H2, atau pemberian proton pump inhibitor. Kemudian yang terakhir ada G, yaitu glucose control, di mana kita harus menjaga kadar gula darah pasien di bawah 150 mg per desiliter. Nah, ini adalah rangkuman dari komponen FAST-HAG serta apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh tim ICU. Kemudian FAST-HAG ini disempurnakan lagi sehingga ditambahkan menjadi FAST-HAG BEAT. Nah, di sini ada S yang untuk spontaneous breathing trial, di mana penilaian harian dari uji pernafasan spontan telah terbukti sebagai metode yang aman, efektif, dan sangat prediktif untuk menentukan pasien mana yang akan mentolerir penyapihan ventilator. Karena kita tahu ventilasi mekanik yang berkepanjangan telah dikaitkan dengan peningkatan angka pneumonia, kemudian peningkatan rawat inap, dan juga peningkatan kematian total. Oleh karena itu, uji pernafasan spontan atau spontaneous breathing trial ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan setiap hari dan dilakukan dengan cara yang sangat protokol oleh tim perawat atau terapis pernafasan yang terlatih baik. Kemudian selanjutnya ada B, yaitu bowel movement, di mana gangguan motilitas gastrointestinal termasuk ileus, konstipasi, diare, ini sering terjadi pada pasien-pasien sakit kritis dan dapat memberikan beban tambahan pada si pasien. Contohnya diare. Diare ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, iritasi hemoroid, anemia, dan juga delirium. Nah, sedangkan konstipasi juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien yang signifikan, misalkan intoleransi makanan dan juga delirium. Sehingga penilaian rutin dan perawatan untuk mempertahankan fungsi usus yang normal harus dilakukan pada semua pasien-pasien yang sakit kritis. Kemudian ada I untuk indwelling catheter, di mana kateter yang menetap, termasuk kateter urin, arteri, vena sentral, arteri paru, dan dialisis ini banyak sekali digunakan oleh pasien-pasien sakit kritis. Nah, kateter-kateter yang dipasang ini akan menembus mekanisme perlindungan alami dari tubuh sehingga beresiko tinggi terhadap infeksi lokal dan juga sistemik. Penghentian dan pelepasan dini dari kateter ini ketika dia tidak diperlukan lagi merupakan strategi yang penting untuk memerangi infeksi terkait dengan kateter, sehingga penilaian harian atau penilaian yang lebih sering harus dilakukan terhadap kebutuhan kateter ini dan pelepasannya bila tidak diperlukan secara medis. Selanjutnya ada D untuk deescalation, di mana terapi antimikroba empiris ini sangat penting untuk pengobatan infeksi nosokomial yang serius.
Nah, setelah patogen ini berhasil diidentifikasi atau dilakukan tes sensitivitas, maka regimennya harus dikonversi ke antibiotik spektrum sempit, yang hemat biaya dan juga spesifik dari patogen tersebut. Praktik ini dikenal sebagai deeskalasi atau perampingan dari antibiotik. Ini untuk meminimalkan paparan terapi antibiotik spektrum luas. Prinsip deeskalasi juga dapat diterapkan pada perawatan-perawatan farmakologis lainnya yang harus dievaluasi ulang secara teratur untuk indikasi yang tepat guna meminimalkan risiko, efek samping, dan kesalahan pengobatan. Selanjutnya keluar dari ICU. Apa saja sih pertimbangan kriteria keluar dari ICU? Yang pertama, prioritas pasien dipindahkan dari ICU ini berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala ICU dan tim yang merawat pasien. Kemudian, bila status fisik pasien sudah stabil dan tidak perlu monitoring ketat lebih lama. Kemudian juga bila status fisik pasien telah menurun jauh tetapi tidak ada rencana intervensi aktif. Untuk indikasi pasien keluar dari ICU berdasarkan prioritas, yang pertama adalah pasien prioritas pertama bisa dikeluarkan dari ICU apabila tidak lagi membutuhkan perawatan intensif atau jika terapi mengalami kegagalan. Kemudian prognosis jangka pendeknya buruk, sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan. Kemudian pasien dengan prioritas kedua dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif tidak lagi diperlukan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Kemudian pasien prioritas ketiga dapat dipindahkan dari ICU apabila kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi, tetapi dapat dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhan atau manfaat dari terapi intensif kontinu diketahui memiliki kemungkinan pulih kembali sangat kecil. Nah, sekian pembahasan mengenai manajemen ICU. Mungkin apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.